Kita bakal bahas secara singkat. Gimana hubungan Iran dan Israel? Dari menjalin kerjasama, awal permusuhan, dan yang terjadi saat ini. Sebelum revolusi Islam 1979, di bawah dinasti Pahlavi, yang berkuasa dari 1925 hingga digulingkan pada revolusi 1979. Hubungan antara Iran dan Israel jauh dari permusuhan. Bahkan Iran adalah negara mayoritas Muslim kedua yang mengakui Israel, setelah negara itu didirikan pada 1948. Dikutip dari Al Jazeera, Iran adalah salah satu dari 11 anggota Komite Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada 1947 untuk merumuskan solusi bagi Palestina setelah berakhirnya kontrol Inggris atas wilayah tersebut. Iran adalah salah satu dari 3 negara yang menentang rencana pembagian Palestina oleh PBB dengan kekhawatiran bahwa rencana tersebut akan meningkatkan kekerasan di kawasan selama beberapa generasi. Iran awalnya mengusulkan solusi federatif, yakni mempertahankan Palestina sebagai satu negara dengan parlemen tunggal yang dibagi menjadi wilayah Arab dan Yahudi. Langkah ini mencerminkan upaya Iran menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat pro-Zionis, sekaligus negara-negara tetangganya di Timur Tengah. Pada tahun 1948, setelah Perang Arab-Israel pertama, Israel memperluas wilayahnya melebihi batas yang ditentukan oleh PBB. Akan tetapi, Iran di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi menjadi negara mayoritas Muslim kedua setelah Turki yang mengakui Israel secara resmi. Namun, segalanya berubah ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah dan membentuk Republik Islam Iran. Sejak saat itu, rezim Iran mulai memandang Israel sebagai musuh ideologis, menyebutnya sebagai setan kecil dan bersekutu dengan setan besar Amerika Serikat. Pemerintah Iran pun memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Israel dan mengalihkan kedutaan Israel kepada PLO. Dan pada tahun 2025 ini menjadi babak baru untuk kedua negara tersebut. Mereka mulai saling menyerang, serangan udara, operasi intelijen, dan konflik melalui kelompok proksi berlangsung hampir setiap minggu. Ketegangan bermula pada Jumat 13 Juni 2025, saat Israel melancarkan serangan mendadak ke wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Dalam serangan tersebut, sejumlah bangunan tempat tinggal dihantam, menewaskan sedikitnya 60 orang, termasuk 20 anak-anak, berdasarkan laporan televisi pemerintah Iran. Serangan juga menyasar infrastruktur penting non-militer seperti depo gas utama dan kilang minyak pusat kota Teheran. Serangan Israel ini membuat Iran marah dan bertekad untuk membalasnya. Iran kemudian menghujani Tel Aviv dengan serangan rudal dan pesawat nirawak. Israel juga tak tinggal diam, mereka kembali menyerang Iran dengan mengatakan jika Iran telah menyebabkan banyak penduduknya kehilangan nyawa karena serangan mereka. Semua berawal dari tudingan Israel kepada Iran yang dinilai sedang mempersiapkan pembuatan bom nuklir. Dilansir Al Jazeera, Israel telah menyatakan bahwa laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang dirilis pada 12 Juni menyebut Iran telah melakukan pelanggaran material terhadap komitmen Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT). Dan bahkan karena konflik ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sebelumnya meminta Israel dan Iran untuk melakukan perundingan perdamaian, kini menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat. Kami tahu persis di mana yang disebut pemimpin tertinggi itu bersembunyi. Ia adalah target yang mudah, tetapi aman di sana. Kami tidak akan menghabisinya, membunuhnya, setidaknya untuk saat ini. Namun kami tidak ingin rudal ditembakkan ke warga sipil atau tentara Amerika. Kesabaran kami sudah menipis. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Menyerah tanpa syarat, imbuhnya kemudian. Dan Iran pun tidak menyerah. Iran akan membalas siapapun yang menyerang Iran dengan bentuk pertahanan diri. Hingga saat ini, saling serang antara dua belah pihak masih berlanjut.
Jadi bagaimana menurut kalian, apakah konflik ini akan membawa kita ke Perang Dunia Ketiga atau bias diselesaikan secara baik-baik? Kalau Anda dukung channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.